Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kami dari kelompok 4, saya Mas Riani. Saya Asti Sunartina. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini kami akan membawakan praktik supervisi akademik menggunakan alur Tirta. Pada siklus pertama, saya sebagai observer dan Bu Asti sebagai coach. Oke, baik Bu Asti, dalam percakapan pra supervisi kita ini saya sebelumnya ingin mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, jadi ada 3 rubrik ya Bu ya. Yang pertama tentang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mengoptimalkan potensi coaching. Iya Ibu. Bagaimana Ibu dengan rubrik penilaian percakapan coaching ini? Ya, saya mengerti Ibu. Terima kasih. Baik. Nah Ibu, jadi dari praktik supervisi kita pada hari ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Ibu? Saya ingin mengembangkan kompetensi hadir sepenuhnya untuk coaching. Iya. Jadi Ibu ingin dalam praktik coaching ini, Ibu ingin mengembangkan kemampuan hadir sepenuhnya, presence Bu ya? Iya. Oke, ya. Bagian mana nanti Ibu yang akan saya amati, yang Ibu inginkan saya amati? Iya, saya ingin diamati pada waktu saya melakukan percakapan dengan coaching, terutama di bagian saya menghadirkan sepenuhnya untuk coaching. Jadi saya memusatkan pikiran dan hati saya sepenuhnya untuk coaching. Oke, baik. Jadi Ibu ingin diamati keseluruhan kegiatan coaching berarti Bu ya, karena presence ini menurut Ibu harus ada selama kegiatan coaching. Oke, baik. Penilaian Ibu sendiri selama ini untuk kompetensi hadir sepenuhnya ini pada saat melakukan percakapan coaching bagaimana Ibu? Saya menilai diri sendiri mungkin sudah cukup bisa untuk melakukan ini, tetapi kalau di rentan nilai ya antara 1 sampai 10, mungkin saya masih ada di posisi 6 sampai 7 gitu. Iya. Baik. Berarti penilaian Ibu ya, menurut penilaian Ibu sudah menguasai. Namun masih berada di level 6 sampai 7. Iya. Ya. Nah, kemudian apa harapan yang Ibu inginkan dari praktik coaching ini dengan adanya supervisi observasi ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya pada posisi yang lebih tinggi, minimal di posisi 8 atau kalau bisa mungkin ke 9 gitu. Oh iya. Ya, jadi Ibu berharap ketika observasi ini selesai, Ibu bisa meningkatkan kompetensi hadir sepenuhnya tadi, presence Ibu dalam percakapan coaching itu menjadi 8 bahkan 9. Iya. Oke, baik. Ya, semoga nanti Ibu bisa mencapainya Bu ya. Ya, Amin. sekarang saya ikut dalam kegiatan percakapan coaching Ibu bersama coaching. Iya, terima kasih Terima kasih Bu. Iya. Kelas yang Ibu inginkan adalah kelas yang kondusif ya, karena memang dalam pembelajaran Ibu memang itu yang diperlukan ya, kelas kondusif, nyaman, yaitu nyaman belajar di kelas ya. Kira-kira apa ya untuk mewujudkan itu, langkah apa yang kira-kira bisa diambil oleh Ibu? Iya betul, langkah yang saya ambil ya Bu ya, jadi jelas saya akan menggali informasi tentang si anak ini Bu, yang sudah saya sampaikan tadi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Jelas di sini saya akan menggali dari guru lain gitu ya, apakah sama guru lain ketika mengajar itu dengan saya mengajar Bu di kelas, apakah siswa ini juga tetap tidak fokus atau seperti apa, sehingga di sini saya perlu untuk mencari informasi tersebut. Selain itu saya juga akan mencari misalnya melalui guru BK-nya Bu, apakah memang si anak ini punya catatan ataupun seperti apa di BK dan seterusnya. Jadi sehingga nanti saya Bu, langkah selanjutnya saya tidak salah gitu ya Bu ya, sehingga soalnya takutnya saya salah mengambil keputusan, kemudian nanti apa yang menjadi tujuan saya tidak tercapai. Iya, Ibu benar sekali Ibu ya. Jadi untuk menggali informasi lebih lanjut, Ibu berusaha berkomunikasi baik dengan keluarga ataupun guru-guru yang lain, meminta pendapatnya
BK itu Iya, sendiri iya. ya. Jadi kemudian untuk kira-kira langkah yang akan diambil selanjutnya bagaimana Bu setelah Ibu mengetahui bahwa sudah terkumpul informasi, beberapa informasi tentang apa penyebab anak ini kehilangan fokus sehingga tidak konsentrasi belajar, itu kira-kira langkah apa Ibu? Iya, iya Ibu. Jadi setelah saya mengetahui, menggali tentang si anak ini Bu, jelas saya pengen mengajak anak ini ya Bu ya, berbicara empat mata lah Bu, misalnya dari hati ke hati ya, siapa tahu nanti si anak ini mau terbuka dan apa yang menjadi ketidakfokusan itu bisa disampaikan dan seterusnya, sehingga nanti si anak ini yang apa yang saya harapkan itu bisa betul-betul bisa terwujud nanti di kelasnya. Jadi ini yang langkah yang akan saya ambil. Berarti langkah koordinasi ya, Iya, Bu, ya, koordinasi antara dengan murid, antara murid dulu, habis itu dengan wali kelas mungkin, dengan guru-guru yang lain gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira kapan ya itu bisa dilaksanakan? Sesegera mungkin Bu ya, kalau bisa dalam minggu ini kita sudah melakukan. Kenapa? Karena jangan sampai ini berlarut-larut Bu, sehingga nanti apa yang ketika nanti kita tidak segera mengatasi situasi seperti ini, jelas nanti tidak akan terwujud apa yang akan menjadi capaian kita dalam pembelajaran itu. Jadi sesegera mungkin saya akan melakukan tindakan ini agar nanti apa yang saya inginkan itu betul-betul kelas yang kondusif. Iya, itu ya Bu ya. Jadi sesegera mungkin ya Bu Iya. ya. Dalam minggu ini ya Bu ya. Iya, dalam minggu ini Bu. Iya, betul sekali Bu. Kira-kira menurut Ibu itu adakah pihak lain yang mungkin bisa membantu usaha ini supaya keadaan ini bisa lebih cepat kita tangani? Itu seperti apa? Betul Bu ya, saya jelas di sini tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Saya perlu koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya di sekolah di sini adalah saya membutuhkan, misalnya di sini perlu ada kepala sekolah, bapak ibu guru, mata pelajaran, kemudian guru BK, nanti bahkan orang tua siswa ya Bu ya, agar nanti langkah-langkah ini betul-betul bisa dilakukan dan mendapatkan apa yang saya inginkan tadi betul-betul terwujud. Iya, saya sudah menangkap ya pembicaraan hari ini, kita coaching hari ini. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa sebelumnya tadi Ibu mengalami kesulitan ya dengan kondisi anak yang tidak fokus untuk belajar. Kemudian juga Ibu akan menggali lagi penyebab kenapa anak ini menjadi tidak fokus dalam kelas. Kemudian juga Ibu akan mengajak bekerja sama, berkoordinasi dengan guru-guru yang lain, dengan wali kelas, guru BK, atau bahkan memanggil orang tuanya. Ya, kemudian langkah yang akan Ibu ambil selanjutnya mungkin dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ya, mungkin Ibu itu semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan lancar, diberi kemudahan. Terima kasih ya Bu atas bimbingan Ibu untuk mencari solusi ini ya, agar saya bisa meningkatkan kompetensi saya nanti dalam pembelajaran di kelas dan menjadi kelas itu menyenangkan, kondusif dan aman. Seperti itu. Iya, terima kasih Ibu sudah berbagi dengan saya. Kalau besok ada masalah lagi, jangan sungkan untuk kita saling siap Ibu. Saya pasti nanti ketika saya mengalami kesulitan saya akan menghubungi Ibu kembali. Iya, Terima kasih ya Ibu. Saya pamit. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekarang kita akan masuki sesi refleksi dari observasi percakapan coaching. Di sini saya sebagai observer setelah melakukan observasi percakapan coaching bersama Ibu Asti dan Ibu Tukini, saya menjadi paham tentang alur supervisi itu sendiri yang terdiri dari 3 tahapan, 3 alur. Yang pertama pra observasi, kemudian kegiatan pelaksanaan observasinya, dan kegiatan pasca observasi. Demikian. Ya, Bu Asti. ya, saya sebagai coach, pengalaman saya terhadap kasus ini bahwa saya menjadi paham bahwa di dalam coaching ternyata ada juga tahapan-tahapan seperti Tirta itu, bahwa harus ada tujuan dari proses
coaching ini, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga ada solusinya di situ, ada rencana aksinya, ada tanggung jawabnya. Itu yang saya pahami dari alur Tirta dalam coaching. Baik, di sini saya berperan sebagai coaching. Jadi dalam kegiatan ini saya dapat memahami apa sih coaching gitu ya, karena di sini adalah yang coaching di sini diharapkan seorang coaching itu menyampaikan permasalahan, kemudian apa yang sudah diambil atau langkah yang sudah dilakukan oleh coaching, kemudian langkah apa saja, apakah ada perubahan atau tidak setelah langkah coaching ini dilakukan, kemudian apakah apa yang diinginkan coaching gitu ya dengan permasalahan coaching tadi. Kemudian di sini adalah aksi kapan sih sebenarnya coaching ini pengen menindaklanjuti permasalahan itu, kemudian pihak-pihak siapa saja yang ikut dalam dalam permasalahan, menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut, kemudian memberikan setelah melakukan itu memberikan kesimpulan dan mencari solusi. Jadi di sini coaching adalah bisa menemukan permasalahan apa yang dihadapi dengan mencari solusinya dan langkah-langkahnya. Itu yang dapat saya pahami sebagai seorang coaching. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian sesi refleksi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asti dan juga Ibu Kekini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.